Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku di seluruh Nusantara? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Iman kepada Kitab atau memegang teguh kebenaran Al-Quran. Materi ini untuk kelas 11, tingkat SMA maupun SMK. Yang pertama kita pelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Sedangkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pengertian lain dari kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Contohnya di gambar ini adalah Al-Quran sebagai kitab satu-satunya yang terakhir, kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Kitab-kitab Allah ada kaitannya satu sama yang lain. Hubungan Al-Quran dengan kitab lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah sebelumnya. Yang kedua menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Mengoreksi kitab-kitab Allah yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Adapun kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi petunjuk dan penerangan. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran-ajaran Allah SWT untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Nah, kedudukan kitab-kitab Allah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT. Yang kedua, kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan diri sendiri. Contoh gambar di samping yaitu kitab-kitab Allah berupaya meluruskan kembali keimanan manusia dari kemusyrikan. Ini contoh gambar kemusyrikan yang menyembah kepada benda-benda pusaka. Selanjutnya, kedudukan kitab-kitab Allah yaitu sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah itu berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, agar fungsi-fungsi kitabullah tadi dapat dibuktikan dalam kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, meyakini dan mengimani segi-segi akidah yang ada di dalam kitabullah. Yang kedua, mematuhi perintah dan larangan serta mempraktikannya dalam perilaku sehari-hari, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang-orang di sekeliling mereka. Gambar di samping menjelaskan bahwa kontribusi positif harus diberikan setiap anak bangsa sebagai cerminan atas keimanan. Al-Quran harus terus dibaca, dipelajari isi dan maknanya, serta dipraktikkan dalam kehidupan. Bagi kita yang masih kurang dalam mempelajari Al-Quran, maka sudah sewajarnya atau
diwajibkan bagi kita untuk terus mempelajari isi kandungan Al-Quran agar bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat cakrawala ibtek. Ketiga, agar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Keempat, menjadikan kitab Allah sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Dan dengan kita beriman kepada kitab Allah, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Seseorang yang sudah memiliki kesadaran beriman pada kitab Allah akan terlihat pada perilakunya yang memiliki sikap tanggung jawab. Di antaranya, tanggung jawab tersebut adalah terhadap agama, diri sendiri, keluarga, masyarakat, profesinya, maupun kepada bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu beriman kepada Al-Quran. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebutan atau nama bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Nah, Al-Quran itu juga disebut dengan Kalamullah. Wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, bisa kita lihat gambar di samping, yaitu orang-orang yang sedang mengunjungi Gua Hiro sebagai tempat diturunkannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama sebagai wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran yang kedua yaitu sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Yang keempat, Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan isi kandungan Al-Quran meliputi akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, tarikh atau kisah-kisah, tazkirah atau peringatan, dan dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana gambar di samping, orang-orang sedang menjalankan ibadah haji. Hal itu tertuang di dalam Al-Quran. Perintah melaksanakan ibadah haji itu terdapat di dalam Al-Quran. Berikut rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari, bahwa kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kedudukan kitab Allah adalah sebagai pedoman manusia dalam berhubungan dengan Allah, dengan dirinya, dengan sesama manusia, dan dengan alam serta lingkungannya. Fungsi iman pada kitab Allah adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Jika ada kekhilafan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.